rekan saya, Erika, dalam acara Liputan Sore 39. Baik, Erika, hari ini tuh banyak sekali perbincangan tentang topik yang sedang dibicarakan oleh banyak masyarakat. Sebenarnya topik apa sih yang sedang dibicarakan oleh masyarakat ini? Jadi pada sore hari ini ada perilisan 3 buah film dari sutradara-sutradara terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Deadwood Society, yang kedua ada Laskar Pelangi, dan yang ketiga ada Sekolah Rimba. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan rekan kita Bima Prakoso. Sudah terdengar? Baik, Saudara Syifa dan Saudara Erika sudah terhubung dengan saya. Baik, pemirsa Liputan Sore 39, kita sudah di hadapan 3 sutradara kondang Indonesia. Yang pertama ada Bapak Haksena Kurniawan selaku sutradara dari Deadwood Society. Ada Ibu Nisa Nur Agni Salsabila selaku sutradara dari Laskar Pelangi. Dan terakhir ada Ibu Rosdiana selaku sutradara dari Sekolah Rimba. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, sutradara-sutradara sekalian. Apa nih ketika menggarap film-film yang bagus tersebut, apa nih pesan-pesan atau nilai-nilai yang harus diambil oleh penonton nih ketika menonton, entah itu Deadwood Society, Laskar Pelangi ataupun Sekolah Rimba? Ya, mungkin untuk Deadwood Society sendiri itu lebih ke sebetulnya film ini itu menceritakan tentang kritik ya, sebetulnya kritik terhadap pendidikan tradisional, di mana pendidikan tradisional itu terlalu menekan siswa untuk mereka menempuh pendidikan itu karena harapan dari institusi. Sementara padahal kan mereka juga memiliki keinginan tersendiri gitu, pelajaran-pelajaran yang mereka inginkan, yang mereka gemari begitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja ingin memperlihatkan bagaimana sebuah sastra itu karya seni yang bisa merubah cara pandang seseorang gitu, yang tadinya memang tidak menyukai karya sastra tersebut menjadi anak-anak yang menyukai karya sastra. Itu garis besar apa yang harus dicatat ketika kalian menonton film Deadwood Society begitu. Baik, selanjutnya mungkin dari film Laskar Pelangi sendiri bagaimana? Baik, untuk film Laskar Pelangi ini sendiri sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan yang sangat sederhana, bagaimana cara lingkungan pendidikan yang sebenarnya bisa dikatakan sangat terpencil karena di sana tidak didukung oleh fasilitas baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia, namun anak-anak memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan ada seorang guru yang memang ia mencirikan lebih ke seseorang atau sosok teladan yang memang ia ingin menjadikan dirinya sosok contoh bagi anak-anak untuk tetap semangat mengejar pendidikan di lingkungan yang terbatas begitu. Selanjutnya mungkin dari film Sekolah Rimba. Baik, untuk film Sekolah Rimba ini secara umum sebenarnya lebih kepada bagaimana seorang pendidik dengan ketekunan dan keteladanannya mengajarkan anak-anak suku pedalaman di daerah Sumatera untuk mereka mampu membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi si guru itu dihadapkan dengan bagaimana caranya mempertahankan budaya yang ada di suku tersebut dari budaya modern yang sedang berkembang pada saat ini gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya pemirsa. Yang kedua itu sekarang kan lagi musimnya pendidikan gitu ya, merdeka belajar dan sebagainya gitu. Tentu banyak juga nih penonton dari Bapak Ibu sekalian yang seorang guru ataupun peserta didikan. Saya ingin bertanya khususnya untuk gurunya, apa hubungannya film-film yang digarap oleh Bapak Ibu sekalian dengan karakter guru sebagai sosok penggerak gitu? Apa hubungannya? Boleh?
Mungkin dari bagaimana cara guru itu mengelola dirinya untuk tetap bisa mengajar anak-anak yang memang dengan segala keterbatasan dibandingkan dengan kita mungkin hidup di daerah perkotaan yang segalanya tercukupi, tapi kita kalah dengan mereka yang berada di suku pedalaman. Begitu. Baik, untuk film Laskar Pelangi sendiri bagaimana? Jika berbicara tentang guru, tentu saja Laskar Pelangi ini merupakan sebuah gambaran bagaimana ketulusan, kesabaran, dan niat seorang guru untuk dapat mendidik peserta didiknya tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Jadi benar-benar dari ketulusan itu ia berpikir tentang bagaimana cara dengan segala keterbatasan yang ada, namun anak tetap bisa mendapatkan ilmu pembelajaran yang mungkin memang tidak semaju di perkotaan seperti kita di sini, namun setidaknya mereka mengenal dunia luar, mereka mengenal ilmu-ilmu pengetahuan, dan mereka tidak pernah kehilangan semangat belajar gitu. Baik, untuk film Deadwood Society, bagaimana? Apa hubungannya film Anda dengan guru sebagai karakter penggerak gitu? Ya tentu saja sangat berhubungan ya, karena Deadwood Society ini kan memang menceritakan tentang sosok guru dan beberapa muridnya gitu. Nah, di mana guru ini itu bisa dicontoh oleh mungkin para pendidik-pendidik yang ada di Indonesia ya khususnya gitu. Di mana Mr. Cat sebagai Mr. Cat di mana yang diperankan oleh Robin Williams, dia memerankan sebagai guru yang menjadi inspirasi untuk murid-muridnya gitu. Nah, di mana murid-muridnya itu yang tadinya memang tidak menyukai sastra menjadi suka, dan mereka juga diberikan kebebasan dalam belajar, tidak dikekang gitu. Seperti itu mungkin tentang hubungan antara guru dan film tersebut. Baik, ke pertanyaan terakhir ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, langsung saya ajukan saja. Pertanyaan terakhir adalah apa nih hubungan antara film yang Bapak Ibu garap dengan pembelajaran sosial emosional? Boleh. Dalam film ini itu sudah saya jelaskan tadi ya, filmnya menjelaskan tentang ketegangan di mana peserta didik itu diberikan tekanan sosial tentang pembelajaran yang tujuannya itu untuk mencapai harapan-harapan dari sebuah institusi dengan keinginan-keinginan yang sebetulnya peserta didik juga memiliki keinginan sendiri gitu dalam pendidikannya gitu. Nah, di film ini itu ya tentu saja sangat berpengaruh ya gitu, di mana pendidikan itu seharusnya tidak menekan peserta didik untuk memenuhi harapan-harapan dari suatu institusi gitu. Biarkan peserta didik mereka lepas bebas memilih sesuai dengan keinginan mereka, apa pelajaran apa dan belajar apa yang mereka inginkan gitu, sehingga mereka tidak mendapat tekanan sosial gitu, tekanan sosial, dan emosi mereka juga bisa stabil begitu mungkin dari film Deadwood Society. Baik, soalnya untuk film Laskar Pelangi bagaimana hubungannya? Mungkin jika dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, film Laskar Pelangi ini sendiri ingin mengedepankan bagaimana dengan latar belakang mungkin pengalaman dan kondisi peserta didik saat itu, dengan berbagai permasalahan-permasalahannya baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar, baik itu keluarga maupun pertemanan, ia tetap bisa menyampingkan dan mungkin relevan dengan permasalahan-permasalahan peserta didik saat ini, yang di rumahnya ia memiliki masalah dengan keluarga, namun saat ke sekolah ia tetap bisa menjadi seorang siswa yang tetap mengikuti segala arahan gurunya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Lalu mungkin ada
permasalahan dengan pertemanan, circle pertemanan, namun saat duduk di sekolah atau di kelas ia tetap bisa profesional menjalankan segala tugas ataupun mungkin pekerjaan yang harus dilakukan secara bersama-sama. Dan mungkin dalam hal percintaan, bagaimana seorang peserta didik bisa menjadikan sebuah percintaan itu untuk sebagai motivasi ya untuk belajar, mungkin seperti itu. Baik, terakhir untuk film Sekolah Rimba, apakah ada hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Tentunya ada ya, karena di film Sekolah Rimba ini seorang guru menunjukkan rasa empatinya terhadap kebudayaan yang ada di suku tersebut dan bagaimana caranya peserta didik mempertahankan itu semua di tengah-tengah tantangan zaman. Baik, sekian mungkin wawancara liputan sore 39 dengan para sutradara kondang dari Bapak Haksana Kurniawan selaku sutradara dari Deadwood Society. Jangan lupa nonton Deadwood Society. Ibu Disa Nur Agnia sebagai sutradara dari Laskar Pelangi dan Ibu Rosdiana selaku sutradara dari Sekolah Rimba. Sekian wawancara dari kami, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.